parah deh ini. Dewean cantik. Cantik itu nyela nyesai ini dah. Kenalin dek, Bram. Kan. Siapa namanya dek? Zubaidah, Kak. Zubaidah. Oh. Tinggal di mana? Maaf dek. Iya, iya. Kenapa, Kak? Gugup. Oh, iya, iya. Kayak geser dikit. Eh. Iya, iya. Ah. Katanya enak kenal, Ah, iya, biar iya, lebih iya. akrab kan. Iya, iya. Tinggal di mana dek? Di rumah lah, Kak. Masa sih di kebun? Kakak be di rumah gak? Tinggal sama kakak. Hah? Tinggal sama kakak. Nah, dah. Alamatnya di mana? Alamatnya daerah KM, Kak. Oh, KM. Iya iya iya. Nomor WA-nya berapa? Oh, nomor WA. Ada HP? Aduh. Oh, buka pas-pasan ada HP. Wih, ayo dek kakaknya. Oh, iya. Hidup sama kakak nih. Ah, lo kak lemah. Sama kakak deh. Duit, Kak? Oh, sepakat berarti ya? Laju. Oh. Laju. Ketep? Tidak. Ini stroke? Gugup mah. Lado cok undek. Papi. Duduk pak. Apa dek? Mi? Siapa nih Mi? Mami juga udah tahu Pi siapa dia. Tiba-tiba tadi datang ke sini secara ke Mami cantik Pi. Jadi deketin. Perasaan papi bawalah tinggal dengar papi ni koyo lah sudah pacak ada setuo ini di sini Mi. Om, ini anak nih Om. Cantik nih ya Om. Tapi kok cak mirip ya? Iyalah ada mirip. Ini nih bini aku. Bini kamu? Iya. Maaf ya Om Cek dia. Oh, bini laju tuh. Pokoknya dunia ini memang adil. Pasar, Kak, pasar, Kak. Pasar, Kak. Stop, kiri. Spot itu ya? Iya, naiklah, Kak. Mana, Kak? Naiklah, Kak. Pir, selang dikit, Pir. Gaji kayak kita, Pir. Bunda. Udah, aduh. Kate, Pir, kate. Lanjut, Pir. Kate. Kosong nomor mobil Bunda ya? Langsung, lanjut, Pir. Kosong ya? Bunda ada dia bunda kasih. Mana ini penumpang Nen? Mana, Adio sore ini. Dah, Pir. Sabar bayar dah. Setoran lu mana, Pir? Dapat belum? Pedio tambah dalam ini. Nah, sudah. Lincah dikit, Pir. Yo kau yang bergerak, aku tinggal nyetir bae. Agak sedikit Ajo lah, Pir. Jangan selan gini, Pir. Git nomor, terganti ulok mobil uang ini, Pir. Ada PS. Ada PS dak. Kate, Pir. Lanjut. Ada PS ini. Asal sama ini ngomongnya kati. Dah, ini aku. Dah, diam lah. Ada kodem. Ada, Pir. Ini ya. Ada kiri depan, Pir. Bu, turun lah, Bu. Ini kodem, Bu.
Aku tak turun sini deh. Aku turun di pas 16. Nah, kata ibu tadi nak turun Kodim, ini Kodim bu. Kau kan nanya Kodim tadi. Nanya Kodim nah. Nah, baca dah kau tuh. Kau dari mana tadi nih ande? Nanya bunda ada dah. Bunda ada dicoba kamu kate. Kau nanya Palembang Square ada dah. Palembang Square ada kau ngomong kate. Nah, terakhir kau nanya Kodim. Ada Kodim nah. Gedung hijau besar nah. Nah, tulis saya nah. Kodim. Tahu tak kau tuh? Ah, Kodim kan? Oh, kau juga kalau nuna pula. Nah, ibu ini kurang cantik caknya. Jalan dari itu, Ber. Jalan dari toh. Lanjut. Indahnya Ramadan bersama program-program spesial PAL TV. Kami hadirkan program-program Ramadan untuk pemirsa PAL TV. Mari kita mengenal lebih dalam tentang dakwah, kebudayaan dan syiar agama Islam. Tapak Dokumenter pada hari Sabtu jam 3 sore. Setiap Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Belajar dan bergembira bersama adik-adik yang menggemaskan. Menyajikan kegiatan mendidik dan menghibur selama berpuasa. Hanya di program Ini Apa Ya? Spesial Ramadan. Setiap hari Sabtu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Sembari menunggu waktu berbuka puasa, lengkapi informasi Anda tentang ilmu agama yang disajikan dengan lebih santai dan menghibur. Dapatkan juga hadiah menarik di sini. Anten-anten Nunggu Buko. Hadir setiap hari pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Simak tausiah singkat sebelum menyantap jamuan buka puasa. Kultum. Hadir setiap hari setelah program Anten-anten Nunggu Buko. Perkuat keimanan dengan menyimak dan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Dari bacaan Qori dan Qoriah Palembang, pengajian setiap hari menjelang azan maghrib. Indahnya Ramadan bersama PAL TV. PAL TV memang punya kita. Penuh percaya diri, mampu, fleksibel, dan menarik dalam setiap kesempatan, memiliki kemampuan berbicara di depan umum, jadilah salah satu ikon PAL TV. Kesempatan terbuka menjadi presenter dan MC terkenal. Yes, inilah saatnya. Event yang ditunggu-tunggu oleh kaula muda Sumatera Selatan. Daftarkan diri kamu sekarang. Ikuti audisi presenter PAL TV 2021. Aduh, semakin siang semakin sepi. Bos taunya duduk manis be, di rumah taunya setoran. Itu yang rengko nih modelnya ini. Kesel aduh. Tapi cak mana lagi lah. Nikmati bela perjalanan hidup ini. Dek, Pak Jo, Dek. Semakin hari semakin ruwet be nih. Perkembangan teknologi tambah maju, kita yang teruduk. Pening aku angkot ini aku masuk ke di ini online.
Pak Jo. Pak Jo. Ampera, Bu. 16 mangi. Iya, iya, naik lah. Simpang Polda. Ada bang. Ada ya? Ya. Ya. Tunggu deh bentar ya. Oh, Abang, Naik dari mana tadi, Dek? Ampera aku. Ampera Polda 7.000 ya? Ya beneran. 7.000. Iya. Makasih, Dek. Ya. Ampera, Dek. 16 bang ya. Iya, naik. Ya bang. Ayo bang. Bu. So, mang, kiri, mang. Kiri. Stop, Bu ya. Berapa, mang? Ibu tadi naik dari mana, Bu? Dari arisan rumah Cik Leni, mang. Aku ngumpul-ngumpul tadi tuh banyak, mang. Singgonya, pajuannya, pempek, lakso, bugo. Banyak nan, mang. Bungkus kenyang, mang, aku sampai. Bukan, Ibu tadi itu naik pertamunya. Dari mana? Oh, masuknya. Nanya, mang. Dari tengah inilah pintu ini, nah. Oh, Ibu. Ngapa udah sekalian dari kacau depan baik, Ibu masuk ke palangan, nah? Ya sudahlah, Bu. Dosalah bayarlah. Doa ke aku jadi uang sabar, Bu ya. Ya Allah, semoga mangkut mamang ngangkut ini ya Allah menjadi orang sabar ya Allah. Amin. Amin. Dadah mang, kasih. Selamat siang, Pak. Siang. Bapak tahu kesalahan Bapak? Oi Pak, kami ini lengkap galau Pak. Apa dia Pak? Spion ada, helm ada Pak. Apa dia Pak? Salah kami nih Pak. Apa dia Pak? Jadi begini, Pak. Kesalahan Bapak mulai dari melawan arus Ah, dan lampu tidak dinyalakan. Sekarang mana surat-surat SIM dan STNK Bapak? Woi Pak, jangan main ini hari, pakai email, nak main lagi surat-surat, Nah. pakai www itu nah. Oke, Pak. Sekarang Bapak masih tetap melanggar. Yang pertama Bapak melanggar rambu arus lalu lintas, melanggar arus, sekaligus lampu tidak dinyalakan. Bapak melanggar Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya nomor 22 tahun 2009, Pak. Maka untuk itu Bapak saya tilang. woi Pak, nak berlampu. Siang bolong, matahari terang benderang Pak. Lampu nih Pak gunanya malam, bukan siang. Itu Pak, njok pantun Bapak ini. Antu wewe Pak, makan roti sumbu, dimakan si anak kalong. Apa gawe Pak nak hidup ke lampu karena hari siang bolong? Nah, Oke, pantun Bapak bagus. bagus. Ya, bagus, Pak. Ah. Terima, Pak. Namun, Pak, itu Bapak masih tetap melakukan pelanggaran. Bapak tetap saya tilang. Nah, hilang Pak. Ya, saya tilang. Ya. Oi Pak, gara-gara lampu, waya-waya lampu nak ditilang. Iyo, panas pula Pak, hari ini Pak terang benderang Pak gawe hidup Iya. lampu Pak, iyo. Masih ada tilang, lah ada jok pantun apa-apa masih ada tilang. Oi, Pak. Angin sepoi-sepoi banyak kiri kanan. Ngapoilah nak nyimpen angin di dalam ban ini? Silakan Pak ya, hati-hati dalam jalan, jangan melanggar lagi Pak ya. Ya. Nah, Kuala Lumpur, PP 800.000. Baru. Tumben kau. Mesti dapat jengku aku. Ada rasa, tak duit ini.
Bukan, Bang. Ngapa? Kawan aku nih, Bang, kawin dong lo, Bang. Ya tak ada salah, jangan kawin. Kau nak melok pula. Ya, nak ngomong dulu nih, Bang. Iya, Bang, aku nih pening banget aku, Bang. Ngapa? Hidup di kamar mulu bantal. Ya, kuliah belum, segala belum. Terus sudah anak pengantin ini dah, ya. Yo, mak marah tak bagi, Bang? Nah, resiko kau, udahan ke baik, mak kau pakai epet itu. Kalau Abah, jangan dulu, Bang. Aku nurut baik. Uji mak kau laju lah. Uji mak kau kaget dulu. Nah, terus apa yang libang? Kau ngomong dengan mak kau sana, aku nunggu sini lah. Nah, Aku nungguin mak dulu, Bang. tungguin lah, aku nunggu sini lah. Abah sisi, Bang. Kawan kau. Sisi, Bang. Iya. Kau nak ngomongkan mak kau. Kau bengong. Mak, Apa? Kak duit? tidak, Mak. Aku nak ngomong, Mak. Ngomong apa? Besar, makanya manja pula. Nak kawin, Mak. Astagfirullahaladzim, nak kawin. Kawin apa? Nak kawin ya? Kawin, Mak. Kuliah lagi belum tamat, apa dia kawin nih? Sudah ke kuliah sana, begawe lah dulu. Ini masih kecil, masih nak kawin apa? Dia kau lemak apa kawin ini? Ya, jak mana, Mak? Tidur meluk bantal terus pening, Pak. Lah memang iya dia nak cakap. Saya itu udah kawin kaget, nunggu lah kawin baru ada kawan. Kaget kau tuh. Mak, aku nih bujang kedinginan, Mak. Kalau malam-malam, Mak, kalau Oh ya di kau itu lagi kunjuk duit. Kau nak kunjuk duit apa uang itu? Nak kau kunjuk makan apa anak uang? Kawin. Punya cucu tambah lagi berat-berat. Masih aku juga nak ngurusin joget lemak. Kau lemak, kalau bini kau masih cewekan. Anak kau di sini berat-berat masih aku juga udah kasih. Sudah sana. Kawin. Ini kaget. Sudah. Kaget kawin. Gaya lah dulu. Aku nak masak ini, motong lagi masak aku ni apa dia pula kawin. Aku minta kawin apa dia? Yo. Hah? Nah. Macam toto kan tu situ yo. Mana hasilnya? Kan malam, Mak. Kau marah mak kau. Sesuai mak kau marah jadi. Kau tamat kuliah belum, rumah belum ada, duit tak kati, rai apa adonyo. Abah kau ini nak, rumah banyak, harta banyak, mobil banyak. Tamat kuliah lama masih tak boleh mak kau bini. Apalagi kau, nah, kemarin apa ngomong nak bini ini dia nah. Apa tu, Mak? Izin nak bini nah. Salah bannya berarti. Salam mak kau.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mang Cek Bica yang di rumah? Pecah biasa di hari kedua Ramadan hari ini kita ketemu lagi yang bakal ngejokai informasi seputar kota Palembang dan juga Sumatera Selatan. Dan pagi ini berewangan dengan aku Mang Cek Midun. Dan aku Cek Mirna. Pecah biasa kita masih live di Penhead Cafe and Resto ini Cek Betul. Midun, tapi kita tidak sarapan karena puasa Betul. ya. Tapi kalau Mang Cek Bica ini pengen nak bukber mungkin bisa ya sampai nongkrong-nongkrong malam juga, tapi ingat jangan balik terlalu malam karena subuh kaki nak sahur pula. Betul, dan juga dimanapun nongkrongnya, buka puasanya selalu terapkan yang namanya protokol Bener. kesehatan karena memang kita sekarang masih di tengah penyebaran COVID-19, jadi jangan lupa untuk selalu pakai masker dan juga sering-sering cuci tangan, Cemi. Ya? Benar Nian, dan sebelum itu kita harus update dulu informasi. Ya. Kalau pagi-pagi ini kita sudah pegang koran Sumatera Express, koran kebanggaan Wong Kito Galo. Kalau di Cek Mirna ini adalah koran Sumatera Express di kolom utama dan terpercaya. Nah kalau di sini kita jingok, wow lah sudah ada kata-kata THR bayi nih Cek Midun, padahal sudah baru masih lama, hilalnya masih lama ya, lebaran. 28 hari lagi ya. Betul. Benar. Kalau di sini kita jingok, ini tidak bakal ada lagi kelonggaran untuk mencicil tunjangan hari raya Lebaran di tahun ini. Nah, ini juga pemerintah pusat melalui Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia ini sudah nerbitkan edaran yang jadi payung hukum untuk pengusaha dan pekerja. Nah, ini meski harus dibayar full, tapi ada sedikit keringanan bagi pengusaha. Tidak mampu bayarkan THR H-7, ini bisa dibayar ke H-1, tapi harus ada kesepakatan antara pengusaha dan pekerjanya dulu ini Cek Midun. Betul, ini juga jadi informasi yang mengembirakan ya untuk para Benar. pekerja Ceme. Dan kita beralih ke kolom Metropolis, pemirsa yang ada di rumah, masih diterbitan hari ini Rabu 14 April 2021. Di Metropolis ini ada yang namanya kondisi hari pertama Ramadan kemarin di pelataran BKB, ternyata memang sudah banyak kesadaran dari masyarakat Ceme untuk mengurangi aktivitas di luar, jadi terpantau ini di pelataran BKB sepi pengunjungnya. Benar. Itu ya, karena memang biasanya dipadati dengan budak-budak muda yang nongkrong asrama subuh ya yang biasa benar. dikenal, tapi tahun ini juga berbeda karena memang kita masih di tengah pandemi COVID-19. Dan di sampingnya pemirsa kita ada berita terkait dengan untuk tes UTBK atau SBMPTN untuk adik-adik yang masih SMA akan menuju ke universitas, ada statement bahwa sakit ini otomatis gugur. Nah, jadi memang ini kita harus perhatikan juga kesehatan terkait Benar. dengan adik-adik SMA-nya KG yang memang KG ikut dalam tes untuk menuju ke universitas. Cewek. Benar nih ya. Nah kalau itu tadi informasi yang ada di koran Sumatera Express, Ya. kita beringgut dengan informasi yang sudah dihimpun oleh tim Halo Palembang ini Cek Betul. Midun. Informasi kita yang pertama ini datang dari Lubuk Linggau, yang kalau misalnya di Palembang ini Cek Midun, masjid yang bernuansa Tionghoa itu adalah di Masjid Cengho Palembang ya. Betul. Kalau ini ada juga Masjid Cengho-nya tapi versi di Lubuk Linggau. Ini ngerayo ke bulan suci Ramadan untuk pertama kalinya di tahun 1442 Hijriahnya ini. Nah, pecak manonan informasinya kita jingok sama-sama. Arsitekturnya yang kental dengan nuansa Tionghoa, lengkap dengan warna abang terang sama kuning keemasan, baik dari jabo bangunan sampai ke bagian jero masjid. Ngebuat Masjid Musi Al-Mu'alab banyak disebut oleh warga sebagai Masjid Cengho-nya Lubuk Linggau, karena mirip dengan Masjid Cengho di Palembang. Berada di Jalan Kali Kesik, Kota Lubuk Linggau, masjid ini selalu ramai dikunjungi masyarakat, terutama saat waktu sholat. Pada Ramadan 1442 Hijriah kali ini, masjid pertama untuk Masjid Musi Al-Mu'alab dibangun oleh salah siko uang mu'alab warga bernama Agus Syah, keturunan Tionghoa. Sehingga seluruh desain bangunan sama warna ngikuti budaya Tionghoa. Sementara sang bini warga asli Musirawas. Masjid ini memiliki luas 16 kali 20 meter persegi, mampu menampung 300 jamaah. Ya, untuk kebetulan ini Ramadan pertama Mbak ya. Alhamdulillah kita telah memasuki Ramadan, dan yang pertama kita biasanya melaksanakan sholat tarawih, kemudian ada juga buka bersama, kemudian di malam hari ada pengajian ataupun tadarus Al-Quran, dan setelah subuh ada pengajian, dan di 10 terakhir kita melaksanakan iktikaf, dan iktikaf ini sekaligus dengan makan sahur bersama. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat Kota Lubuk Linggau dan sekitarnya yang berkeinginan untuk beribadah iktikaf di Masjid Musi Al-Mu'alab, pintunya terbuka lebar dan insya Allah kita bersama-sama beribadah dengan kita. Sama dengan masjid lainnya, di bulan puasa, masjid ini menggelar sholat tarawih bersama, tadarusan buka puasa, sampai ke iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Pengurus masjid juga nyiapkan makanan sahur.
Nah, kalau di Palembang itu namanya Masjid Cengho, itu Cek Midun, tapi kalau yang di Lubuk Linggau ini Masjid Al-Mu'alaf. Nah, ini untuk pertama kalinya ini ngerayo ke bulan suci Ramadan 1442 Hijriah, ini dengan buka bersama, sholat tarawih, tadarusan, dan itikaf di 10 hari terakhir Ramadan biasanya. Betul. Jadi ini juga meninggikan rasa toleransi, Kak Cicak. Benar. Dan juga pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya terkait dengan berlakunya kebijakan relaksasi pajak penjualan atas barang mewah, Cek Mei. Ini ternyata bikin penjual showroom mobil salah satunya yang ada di Veteran mengalami lonjakan pembeli. Nah, Cak Manu, dan informasi selengkapnya kita jengok liputannya sama-sama. Pemberian insentif pajak penjajuan atas barang mewah PPNBM sampai 0% resmi berlaku sejak bulan Maret liwat. Atas hal ini, ngebuat showroom penjajah mobil yang sempat terpuruk sepi pembeli kini bangkit lagi, di mana sebagian showroom mobil khususnya di Kota Palembang mengalami peningkatan penjajahan. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 20 PMK 010/2021 tentang PPNBM atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2021. Menurut keterangan dari Said Ali, Kepala Cabang Showroom Mobil di Veteran, program pemerintah PPNBM ini sangatlah ngebantu sektor ekonomi dari showroomnya. Sejak adanya kebijakan tersebut, permintaan pesanan mobil sangatlah meningkat. Sedangkan untuk tipe mobil di showroom ini dewek yang dapat ke PPNBM, ada 5 tipe mobil yang cc-nya di bawah 1.500. Ras, Avanza, Sinta, Yaris, sama Vios. Kita ucapin terima kasih di program yang dibuat oleh pemerintah, ya sangat bisa membangkitkan gairah ya, membangkitkan bisnis juga buat kita pelaku usaha, buat kelas pelanggan juga yang ingin butuhkan kendaraan dengan adanya program dispensasi atau khusus PPNBM yang dilakukan oleh pemerintah ini ya cukup memberikan dampak lah buat kita juga. Permintaan dari pelanggan juga jadi meningkat ya, terutama untuk di segmen family car. Dengan adanya relaksasi pajak PPNBM tentu bisa ngebuat harga mobil anyar jadi lebih murah. Kondisi itu tentu bisa jadi banyak uang bakal lebih milih mobil anyar ketimbang mobil bekas. Yang dicari orang mobil apa Pak sekarang Pak? Yang baik? Lebih ke family car juga tetap ya Pak ya. Jadi memang orang seperti yang dapat dispensasi itu, yang dapat khusus itu kan adalah untuk di kita itu ada 5 tipe yang 1.500 ke bawah, yang itu PPNBM-nya dihapuskan 100% untuk 3 bulan ini. Itu ada di tipe Ras, kemudian Avanza, Sienta, kemudian ada Yaris dan Vios. Ditambah lagi yang berlaku dari tanggal 1 April kemarin untuk di kelas 2.500 ke bawah. Di kita di Toyota itu ada Toyota Fortuner dan Toyota Innova. Oke, Pak. Irawan, PAL TV. Jadi pemirsa, wawancara kita dengan salah satu showroom mobil yang ada di Veteran, ternyata memang peningkatannya memang cukup signifikan. Dan juga terkait dengan mobil ini banyaknya minat di family car karena memang muatannya banyak biasanya. Benernya, jadi banyak bawa keluarga juga. Betul. Iya dah. Dan juga pemirsa, kita bakal balik lagi di segmen kedua dan kita bakal ngobrol dengan narasumber yang sudah kita hadirkan langsung di Pinehead Cafe and Resto. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Halo Palembang. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, segenap jajaran, karyawan dan karyawati PT Belitang Panen Raya Beras Raja mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari Jabo kita keburi, muka jenelo di siang hari. Kalau badan nak sehat, rai nak berseri, makalah beras raja setiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, masyarakat Sumatera Selatan yang tercinta. Ramadan selalu menjadi momentum kebersamaan bagi kita. Kebersamaan dalam menjalankan ibadah, merekatkan silaturahmi dan menggapai ridho ilahi. Hanya saja kebersamaan kita pada 2 tahun Ramadan terakhir harus dijalani dengan cara berbeda. Sabtu yang biasa harus 8 saat tarawih, sekarang harus direnggangkan. Kegiatan berkumpul selama Ramadan harus kita batasi. Sebagai bagian dari ikhtiar, pemerintah telah melaksanakan program vaksinasi COVID-19 dengan harapan pandemi di Sumatera Selatan segera berakhir. Maka dari itu, di bulan yang baik ini, kami memohon dukungan dan doa dari seluruh lapisan masyarakat agar di bulan Ramadan tahun depan kita dapat jalani bersama-sama lagi, memadati masjid-masjid serta memeriahkan kembali bulan yang penuh berkah. Selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meredoi ikhtiar kita, mengijabah doa-doa kita, serta menerima ibadah kita selama bulan Ramadan ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah. Semoga Ramadan kali ini lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Meski sulit berjabat tangan karena pandemi dan tak bertemu untuk bertegur sapa, namun kita selalu diajarkan untuk tetap berbagi dan tetap menjaga kesehatan. Kami dari RSUD Siti Fatimah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi ini memang mengubah kehidupan lama kita. Namun, kondisi ini bukan berarti bisa melenyapkan harapan dan cita-cita kita begitu saja. Selalu ada jalan untuk kita melangkah maju. Karena itu, mari jadikan Ramadan kali ini sebagai semangat kita untuk pulih, mengejar kembali ketertinggalan dengan beradaptasi, saling mendukung untuk mengembangkan berbagai ide kreatif, serta saling menguatkan dan memotivasi diri untuk tidak menyerah pada keadaan. Ada banyak tantangan dan kendala di dalam kehidupan normal baru semasa pandemi ini. Tapi insya Allah dengan perjuangan bersama kita dapat melalui tantangan dan kendala tersebut dengan baik. Selamat menjalankan ibadah Ramadan 1442 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Dr. Irwandi Purnamasari beserta keluarga besar Klinik Kecantikan Mes Skincare mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Walaupun Ramadan kali ini terasa berbeda, namun tidak menyurutkan niat kita beribadah dan peduli terhadap sesama. Mari kita tetap patuhi himbauan pemerintah dan menjalankan protokol kesehatan. Semoga pandemik ini segera berakhir.
Amin ya robbal alamin. Jaga jarak, jaga diri. Corona merebak, Ramadan tetap dinanti. Berias diri, percantik hati. Skincare selalu menemani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Harnojoyo, Wali Kota Palembang, beserta keluarga dan segenap jajaran pemerintah Kota Palembang, mengucapkan marhaban ya Ramadan tahun 1442 Hijriah 2021 Masehi. Selamat menunaikan ibadah puasa dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin menggelar event meriah, event di ruang terbuka atau outdoor bisa menjadi salah satu pilihan yang sangat tepat dalam mewujudkan rasa kebahagiaan Anda dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan di masa pandemi. Jangan tunda kebahagiaan Anda. Di Jakabaring Sport City Venue, Anda bisa mewujudkan acara atau event spesial dalam berbagai tema, seperti Jimbaran Palembang, Beach Party, Garden Party, Grand Ballroom, Kabin Party, siap memeriahkan event Anda. Dengan vendor-vendor senior yang profesional akan semakin melengkapi perfection event Anda. Hubungi kami, Shirley Event Planner, dan kita akan konsultasikan venue yang tepat untuk event Anda. Dengan harga paket mulai Rp95 juta, Anda sudah bisa menggelar acara, mulai dari MC, baju pengantin, pelaminan, pengisi acara, catering, dan free 3 kamar untuk menginap semua kita yang siapkan. Jangan ragu, hubungi di 0821 7556 2727 atau di 0813 6959 9322. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai wali kota yang beragama Islam, saya selalu berusaha bagaimana caranya jabatan wali kota ini ada manfaatnya, khususnya bagi siar agama Islam yang kita banggakan. Tahun ini saja, saya sudah merenovasi lebih kurang 59 masjid. Artinya, 2 tahun jabatan saya lagi, insya Allah, seluruh masjid dan musola di kota Prabumuli tuntaslah sudah. Yang kedua, dulu sangat banyak rumah orang muslim miskin Islam di kota Prabumuli. Saya mengajak pegawai. Dan yang luar biasanya lagi, penyapu jalan di kota Prabumuli, alhamdulillah semuanya mendapat rumah yang berjumlah lebih kurang 223 rumah. Tolong doakan saya lagi berjuang untuk saudara kita, keluarga kita, tukang becak, gerobak angkong, para pemulung, dan disabilitas. Itu lebih kurang 175 rumah. Itu sedang saya perjuangkan tahun ini juga. Saya yakin akan berhasil. Saya Ridho Yahya, Wali Kota Prabumuli, Provinsi Sultan Batu Selatan, atas nama masyarakat, pemerintah, dan pribadi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Pemerintahan pusat melalui Menteri Perhubungan sudah memutuskan untuk tahun ini warga dilarang untuk melakukan mudik lebaran. Hal tersebut guna mencegah penyebaran virus corona di tanah air. Menindaklanjuti aturan tersebut, Polda Sumatera Selatan sama Polres jajaran bakal ngebuat sejumlah pos yang ditempati oleh personilnya. Sejauh ini, wilayah yang jadi atensi untuk dibuat pos dewek ialah Kabupaten Oki sama OI. Selain itu, menurut Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Eko Indraheri, mereka bakal selalu melakukan edukasi terhadap warga di Sumatera Selatan atas aturan larangan mudik dari pemerintahan pusat. Ini dilaksanakan selama 14 hari.
Ini perintah dari Mabes Polri dalam rangka menciptakan kondisi menjelang cuti tahun baru, Raya Idul Fitri dan seterusnya. Jadi kita anggota mulai dari Polda sampai dengan Polres melaksanakan kegiatan edukasi menjelaskan kepada masyarakat tentang pelanggaran dan mencegah kecelakaan lalu lintas. Pak, untuk larangan mudik, Pak? Ya, larangan mudik saya kira ini sudah keputusan pemerintah. Untuk kami Polda Sumsel akan memaksimalkan itu. Nanti kan kami buat pos-pos di tempat-tempat, terutama seperti di OI, tempat masuknya, di tol-tol dan tempat-tempat lain. Sementara itu, dari pihak Polrestabes Palembang melalui Kasat Lantas Kompol Endro Aribowo, pihaknya bakal melakukan pengawasan secara ketat dengan melibatkan pihak TNI sama Dinas Perhubungan terhadap warga yang melakukan mudik lebaran. Mas di lapangan disebutkan bahwa TNI, Polri, dan Dinas Perhubungan yang berada paling depan di lapangan untuk melakukan pengawasan, memfilter, mengkontrol, dan mungkin bisa jadi nanti akan ada tempat-tempat penyekatan yang kebetulan kemarin sudah disurvei oleh Bapak Direktur Lalu Lintas di beberapa lokasi. Nah, kita tunggu nanti di mana-mana akan dibuat semacam pos terpadu untuk dapat melakukan penyekatan terhadap arus mudik lebaran. Kepolisian dengan TNI sama Dinas Perhubungan di daerah bakal memerintah ke warga yang mudik untuk mutar balik kendaraannya. Firman Hidayat, Irawan, PAL TV. Itulah tadi Mang Cek Bice informasi terkait adanya beberapa pos yang disiagakan untuk nyiap ke antisipasi mudik lebaran di tahun ini yang terkhususnya yang ada di beberapa titik khususnya ini di daerah Oki sama OI ini Cek Medo. Betul, dan untuk lebih lengkapnya lagi Cek Mi, kita sudah hadir ke langsung dua narasumber kita bakal ngobrol secara langsung tentang larangan mudik yang ada di Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan, dan kita langsung ngobrol dengan narasumber kita yang pertama, Bapak Kompol Endro Aribowo selaku Kasat Lantas Polrestabes Palembang. Selamat pagi Bapak. Apa kabar Bapak hari ini? Kabarnya gimana Pak hari ini? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak ya. Dan juga pemirsa, ini narasumber kita yang kedua ada Bapak Junaidi selaku Kepala Cabang PO Bis Lorena Kota Palembang. Selamat pagi Bapak. Ya, ini rainya lah segar biasanya kalau Kepala Cabang Lorena lah sudah bergoyor sekarang soalnya. Udah bergoyor dapat cuan-cuan. Mungkin walaupun masih bulan puasa ini Cek Midun ya. Mungkin kita langsung ngobrol-ngobrol dulu ini Pak. Mungkin kita beralih ke Pak Kompol Endro dulu ini Pak ya, untuk sementara ini selaku Kasat Lantas Polrestabes Palembang ini Pak, Cak Mano untuk penerapan terkait aturan larangan mudik lebaran tahun ini Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan pagi hari ini. Jadi larangan mudik itu sebetulnya berdasarkan pada beberapa aturan yang sudah ada dikeluarkan oleh pusat. Ya, diantaranya adalah surat edaran dari Ketua Satgas COVID-19 Indonesia, kemudian ada surat untuk mengatur dari ASN maupun pegawai negeri Indonesia, itu dari surat edaran nomor 8 dari Kemenpan, kemudian ada juga dari pengendalian transportasi dari Kemenhub. Jadi aturan-aturan itu dibuat setelah ada rapat di tingkat pusat terkait bagaimana untuk mengendalikan atau memutus mata rantai COVID-19 di Indonesia yang memang disinyalir jika pada saat memasuki lebaran atau liburan yang jangka waktu yang panjang, kemudian imbasnya ada peningkatan data masyarakat yang terdampak daripada virus ini, kemudian ada beberapa bahkan sampai korban yang peningkatan jumlah korban yang meninggal dunia. Nah, ini tentunya akan diantisipasi oleh pemerintah. Dalam hal ini kami dari Kepolisian Republik Indonesia nanti sesuai dengan aturan-aturan tersebut merupakan leading sektor untuk pengendalian di lapangan bersama dengan kawan-kawan TNI dan bahkan dengan Dinas Perhubungan. Tentunya patokan pada aturan-aturan itu nanti pada saatnya tanggal 6 sampai tanggal 17 bulan Mei 2021 itu sudah ada protokol-protokol yang harus kami lakukan. Beberapa saat yang lalu Bapak Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan sudah melakukan kaji lapangan untuk terkait dengan nanti teknis di lapangan akan seperti apa. Beliau langsung turun ke lapangan untuk melakukan survei di beberapa tempat keluar dan masuk dari Kota Palembang. Nah, ini juga nanti kita akan sama-sama melihat di lapangan. Mungkin pada saatnya mendekati tanggal tersebut tentunya akan ada penggelaran pos-pos dan personil yang nanti ujungnya adalah untuk membatasi pergerakan manusia ataupun orang pada hari-hari itu. Demikian. Betul. Jadi untuk terkait dengan tindakan sendiri Pak dari Polrestabes Palembang terkait dengan larangan mudik, apakah sudah ada sosialisasi ke masyarakat atau juga pengelola travel yang ada di Kota Palembang? Baik,
Kebetulan kami dari start 2021, di mana salah satu kegiatannya adalah juga untuk mengkampanyekan ini, sosialisasi secara masif kepada masyarakat. Anggota kami sudah turun, mungkin di tempatnya Pak Jun juga sudah turun ke PO-PO, kemudian kita juga meminta beberapa pendapat dari para pakar-pakar, ada pakar transportasi dari Unsri juga, kemudian tokoh-tokoh ulama dari Ketua Masjid Agung Palembang juga kita minta pendapatnya. Dan pada umumnya masyarakat kami mulai melaksanakan operasi tanggal 12 sampai 25 bulan ini. Ini kami terus secara masif bersama dengan beberapa komponen masyarakat untuk terus mensosialisasikan ini. Sehingga harapannya masyarakat jadi paham bahwa aturan ini dibuat untuk sebetulnya untuk melindungi kesehatan mereka gitu. Jadi bukan maunya pemerintah untuk membatasi ruang gerak masyarakat, bukan, namun lebih goal yang lebih besar adalah untuk dalam rangka menjamin kesehatan masyarakat begitu. Betul banget. Jadi memang kalau masyarakat tuh sebetulnya pinter Pak ya kalau sudah diedukasi dan juga tahu maksudnya begitu. Kalau untuk personil sendiri Pak dari Polrestabes Palembang di titik-titik mana dan juga berapa jumlah personil untuk di tahun ini diturunkan? Ya, kalau kami untuk operasi keselamatan MUSI 2021, kami ada kekuatan di Palembang itu Satlantas sendiri ada 181 personel. Namun kami tidak bekerja sendiri juga. Ada unsur-unsur lain dari Sabara, dari Propam, dari intelijen. Ada satgas-satgas yang memang sudah ditentukan pekerjaannya dan target kegiatannya. Ini kami terus bersinergi ya untuk melakukan kampanye ini pada saat masa operasi ini begitu. Baik. Oke, baik. Mungkin kita beralih ke Pak Junaidi dulu selaku Kepala Cabang PO Bus Lorena Kota Palembang ini Pak ya. Mungkin apa Pak komentarnya nih Pak? Biasanya kan lebaran nih peningkatan nih Pak ya, mulai dari jumlah penumpang untuk sudah pesan tiket. Nah ini ada ketentuan untuk larangan mudik, itu cak mana Pak komentarnya? Ya, terima kasih. Jadi memang ini kan ketentuan pemerintah. Jadi kita selaku moda transportasi darat, ini tentunya kita harus mematuhi daripada aturan pemerintah ini. Dan regulasi ini juga kita tahu bahwasanya ini untuk mengatasi COVID-19 ini. Ya mudah-mudahan dengan pengorbanan kita ini, COVID-19 ini bisa segera teratasi. Sehingga untuk tahun-tahun yang ke depan kita mungkin bisa lebih baik lagi dari ini, dan kita siap untuk mematuhi aturan pemerintah ini. Oke, kalau dari pihak pengelola bus Lorena Dewek sudah dapat himbauan atau aturan itu Dewek Pak? Sudah menerima kita dari pusat sudah, dari daerah juga sih, dari Poltabes, dari Polda juga sudah dapat. Sudah ada yang datang ke tempat kita, sudah ada penyuluhan, ada arahan, sehingga dari ketentuan dari pusat juga sudah ada kita bahwasanya untuk tanggal 7 nanti sampai tanggal 17 itu armada kita sudah tidak beroperasional lagi. Ini. Gitu. Jadi dari langkah-langkah sendiri Pak selaku, karena memang kita tahu penghasilan terbesar adalah dari arus mudik yang banyak begitu. Bagaimana Bapak dari langkah-langkah tersebut mengantisipasinya dan juga menjelaskan nih ke karyawan, apakah memang akan ada pengurangan karyawan lagi kah atau bagaimana seterusnya? Jelas, dengan adanya ini jelas kita momen ini kan mestinya angkutan lebaran ini adalah momen daripada perusahaan mendapatkan income yang lebih besar. Betul. Tapi dengan adanya ini ya mungkin income perusahaan akan turun, drop. Ya kita selaku perusahaan bisa mengantisipasi ini, sudah kita informasikan juga dengan karyawan-karyawan kita. Alhamdulillah mungkin kita tidak ada pengurangan daripada karyawan, tetapi tentunya pendapatan mereka saya kira mereka juga ngerti, karena perusahaan tidak beroperasional, otomatis pendapatan mereka juga mungkin turun. Dari mungkin tadinya mereka terima lebih besar, dengan ini adanya penurunan ini mereka mengerti, mungkin penerimaan daripada mereka lebih kecil daripada yang biasa-biasanya. Betul, tapi ini sendiri sudah berlangsung selama 2 tahun begitu Pak ya. Mulai dari di tahun kemarin kan kita masih COVID nih, juga ada larangan mudik, dan juga di tahun ini sendiri. Jadi antisipasinya sama untuk menjelaskan secara sama kita sudah ini, tapi tidak ada pengurangan daripada karyawan kita. Tidak ada ya Pak? Ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Berarti lama kalau begawe dengan Pak Junaidi. Iya benar, dikurangi berarti karyawannya. Mungkin kita beralih gajinya ke yang dikurangi. Gajinya yang dikurangi. Gaji yang dikurangi bukan karyawan. Tapi itu tidak apa-apa daripada tidak dapat sama sekali ya cek videonya. Mungkin kita beralih ke Pak Endro lagi. Ini Pak mungkin sama personilnya KG ini cak mano kalau misalnya nemu ke warga yang ketahuan mudik Pak. Baik. Kebetulan kemarin kami secara virtual seluruh Indonesia mengikuti kegiatan launching
SIM nasional presisi atau disingkat SINAR, di mana untuk SIM perpanjangan itu sekarang bisa dilakukan secara mandiri dari rumah melalui handphone masing-masing. Ya. Nah, saat kemarin launching tersebut, Bapak Kakor Lantas Polri menyampaikan bahwa untuk pada saat pelaksanaan pembatasan gerak pemudik nanti di pos-pos akan dilakukan pembatasan yang ketat. Artinya masyarakat yang akan melintas di pos tersebut akan diperiksa, kemudian jika memang dinilai sebagai arus mudik, sanksi yang diberikan adalah sanksi berupa memutar balik jalan. Jadi sehingga ini juga sudah merupakan bentuk sanksi, karena memang berangkat dari rumahnya sudah sekian jam perjalanan, kemudian sampai di titik pos yang kita sedang standby di situ, kemudian dilakukan pemeriksaan. Kemudian jika alasannya memang tidak bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan bahwa dalam rangka tugas, dalam rangka dinas, atau ada yang hal-hal sifatnya urgent, meski keluarga meninggal, ini juga semua dibuktikan dengan surat-surat yang akan diperiksa oleh petugas kami di lapangan. Nah, jika tidak mampu atau tidak bisa membuat itu, tentunya akan ada pemutarbalikan daripada arus mereka kembali ke tempat semula. Gitu. Baik, itu dia tadi ya obrolan kita di segmen kedua. Kita masih banyak sebenarnya pertanyaan, benar. Tapi waktu memang kita memisahkan. betul, kita harus iklan dulu terlebih dahulu pemirsa. Jadi jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi dengan dua narasumber kita dan juga kita bakal ngobrolin masih tentang larangan mudik di tahun 2021. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Halo Palembang. Kau hancurkan diriku bila kau tinggalkan aku, kau dewiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitrianti Agustinda, Wakil Wali Kota Palembang, beserta keluarga dan seluruh jajaran pemerintah Kota Palembang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir, sehingga kita dapat beraktivitas dan beribadah seperti sedia kala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh dah, lamunnya laki aku nih balik. Tak tahu hari ini lah nak para maghrib. Lah, ngapa Cek bingung nih antu? Ini laki aku lah berjanji nak ngajak belanja bulanan. Habis galau bahan makanan aku tuh. Oh, belanja di Bajul Bae. Apa dia itu? Di Bajul Bae adalah aplikasi kebanggaan Wong Palembang yang nyediakan kebutuhan rumah mulai dari produk seger sampai produk retail. Produk retail ini bisa dipesan sampai jam 8 malam. Cepat dan mudah, tidak perlu lagi keluar rumah. Oh, di Bajul Bae. Cobalah. Nunggu laki aku lamun yang balik. Kau selingkuh laki kau tuh, Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Ramadan tahun ini kondisi kita masih di tengah pandemi. Semoga beribadah tidak boleh berubah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Pemerintah Kabupaten Banyuasin terus berupaya dalam pemulihan di berbagai sektor yang terdampak. Kita tidak boleh kalah dan berputus asa dengan keadaan ini. Tetap patuhi himbauan dari pemerintah. Di bulan yang penuh berkah ini, kita dukung percepatan vaksin yang telah dilakukan oleh pemerintah. Kita yakin kita bisa melewati semua ini. Atas nama pemerintah Kabupaten Banyuasin,
Saya Bupati Banyuasin Haji Askolani SHMH. Dan saya Wakil Bupati Banyuasin Haji Slamet Somo Sentono. Mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temukan kebutuhan furniture berkualitas untuk interior dan eksterior. Terlengkap, harga bersahabat, dan pelayanan terbaik, serta pegawai yang ramah. Hanya di Mona Lisa Furniture Palembang. Jalan Letkol Iskandar, nomor 1314 Palembang. Buka setiap hari, belanja aman dan nyaman. Hanya di Mona Lisa. Tahukah Anda berapa banyak air yang kita konsumsi setiap hari? Untuk memasak, sampai susu untuk si kecil. Kebayang gak sih kalau air minum yang kita konsumsi tersebut tidak higienis? Karena ternyata tutup galon yang kita pakai berulang kali menyimpan ribuan kuman tak kasat mata. Sekarang saya tidak khawatir lagi. Ada inovasi tutup anti tumpah dari Alpha One. Tidak perlu repot buka tutup galon lagi, karena tutup anti tumpah dari Alpha One bisa langsung digunakan. Tidak perlu khawatir air akan tumpah dan membahayakan si kecil. Kebersihan air minum juga lebih terjaga karena tidak terkontaminasi kuman dari luar galon. Pemasangan galon juga lebih mudah, cukup tarik segel penutup galon anti tumpah, kemudian bersihkan dan masukkan galon ke dalam dispenser. Air mineral dari Alpha One siap untuk diminum. Dan setelah galon selesai digunakan, pastikan tutup anti tumpah tetap terpasang untuk menjaga kebersihan galon kosong tetap higienis. Rawat dan sanitasi rutin dispenser Anda. Mengganti air galon jadi lebih mudah, air minum pun jadi lebih sehat. Ingat, minum air 8 gelas sehari agar tubuh tetap sehat. Alpha One, one for all for one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diawali dengan bismillahirrahmanirrahim di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banyuasin beserta keluarga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci penuh berkah telah tiba. Saatnya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Walau masih di tengah pandemi ini, tidak mengurangi niat kita berbagi untuk sesama. Tetap jaga imunitas tubuh dan jaga protokol kesehatan. Dengan segala kerendahan hati, saya Sugondo, Ketua DPRD beserta seluruh anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
setiap malam ingin engkau datang dan hadir di mimpiku. Rindu. Terima kasih Mang Cipice masih bersama kami di Halo Palembang, dan kita bakal lanjuti lagi obrolan kita yang sempat tertunda ini sama dua narasumber kita yang luar biasa dengan obrolan kita ini tentang larangan mudik Lebaran tahun 2021 ini, Cek Mido. Betul. Nah, kita langsung ke Pak Endro lagi nih Pak, terkait dengan larangan mudik dewek, karena kita tahu di tahun kemarin ini berkacanya Pak, bahwa banyak masih masyarakat yang selo masih nak mudik Pak, masih mengakali bagaimana caranya bisa mudik. Nah ini dewek terkait dengan ini ada juga yang namanya travel gelap yang memang masih memungkinkan untuk mudik. Nah ini dari kepolisian dewek, cak mana tindakannya Pak? Jadi memang kita menyadari, artinya memahami lah, setelah 1 bulan kita berpuasa, kemudian memang budaya kita di Indonesia pada saat Idul Fitri bertemu makan bersama dengan keluarga. Betul. Itu juga merupakan suatu kebiasaan yang sulit untuk dihilangkan gitu. Karena memang disitu terus terang saya pun sendiri merasakan sama ya. Meskipun saya jadi polisi jarang merasakan itu karena pada saat Lebaran kami di jalan kan begitu. Jadi tahun lalu sudah mulai ada pembatasan arus mudik, kemudian lagi yang disampaikan tadi tentang travel gelap, itu tadi apapun nanti moda transportasinya, ketika nanti pada saat akan melintas antar kabupaten, antar provinsi, tentunya akan melewati pos-pos tertentu yang sudah disiapkan ini. Nah, ini yang harus dipahami masyarakat bahwa apapun modusnya, dengan menumpang travel gelap ataupun dengan naik truk bahkan seperti itu, tentunya akan ada pemeriksaan yang detail dari petugas-petugas yang terpadu di situ. Ya, karena memang sudah jelas perintahnya tidak boleh ada arus perpindahan orang pada tanggal itu. Nah, sehingga ini juga tolong dipahami oleh masyarakat bahwa tidak perlu merencanakan pergi ke luar ataupun kota maupun provinsi, karena tentunya pada saat nanti bertemu pasti akan disuruh kembali. Gitu. Nah ini tadi sanksinya sendiri ada yang muter balik itu yang paling kecil Pak. Sementara untuk yang paling besar apakah ada penjara kurungan dan segala macam Pak? Itu tentunya nanti di lapangan akan dinamis ya, ketika nanti dari penyampaian bahwa yang bersangkutan kembali nanti ada perlawanan ataupun dengan bahkan nanti suatu hal yang sifatnya melanggar hukum, tentunya akan ada dampak-dampak yang lain. Namun tetap protokolnya sama. Untuk yang pertama adalah tetap mereka disuruh kembali tetap masing-masing. Bayangkan itu juga semua sudah merupakan suatu sanksi, karena di mana mereka sudah merencanakan perjalanan dengan anak istrinya, kemudian membawa logistik entah barang, oleh-oleh dan seterusnya, kan semua sudah merencanakan dengan biaya, kos dan lain-lain. Terus kemudian harus melintas sekian jam, bertemu dengan pos, disuruh kembali. Saya rasa itu juga sudah merupakan sanksi yang berat buat masyarakat ya. Membuang waktu secara tidak langsung begitu Pak ya. Betul Benar Pak. Berarti walaupun mudiknya walaupun di masih dalam ranah Sumatera Selatan itu tidak boleh Pak ya berarti? Iya, karena itu yang diatur juga antar provinsi, antar kabupaten seperti itu. Sehingga ini harus betul-betul bisa kita lakukan bersama, mungkin tidak hanya kami dari kepolisian, tentunya juga dari stakeholder terkait, bisa bersama-sama untuk mengedukasi ke masyarakat sehingga masyarakat betul-betul paham bahwa goalnya yang ini adalah dalam rangka melindungi kesehatan, pertahanan kesehatan dalam masa yang sulit ini, yang COVID-19 ini, demikian. Oke. Berarti tidak pacak yang Cek Midun ya? Betul. Jadi harus mantep-mantep baik di Kota Palembang ya memang. Benar. Kita lebarannya virtual dulu mungkin sekarang. Video call ya? Iya, memang tidak mengurangi rasa eratnya kita sama keluarga, tapi memang karena tradisi mau tidak mau kita juga harus menjalankan yang namanya protokol kesehatan juga. Benar nih ya. Karena memang kita tahu di perkotaan kan mungkin penyebarannya itu lebih masif dibanding dengan daerah kasihan, di daerah-daerah yang memang sudah bagus, tiba-tiba kita datang itu membawa virus untuk mereka. Benar, juga. laju tidak putus-putus penyebaran mata rantai virus corona ini dewe. Dan juga daripada habis bensin, habis tenaga, disuruh putar balik, lama mantep-mantep di rumah ya Cek Midun ya. Betul. Nah kita ke Pak Junaidi lagi nih terkait dengan Lorena dewe Pak ini. Kalau memang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Junaidi bahwa memang tidak ada pengurangan karyawan, tapi adanya pengurangan gaji. Nah untuk THR di tahun ini Pak bagaimana? Karena memang kita tahu tunjangan hari raya ini ditunggu-tunggu biasanya Pak oleh karyawan. Benar. Jadi ketentuan dari pusat juga THR itu tetap kita berikan Pak. Kita tetap berikan kepada karyawan kita karena ini hak daripada karyawan. Betul. Walaupun mungkin nanti nominalnya mungkin tidak sama dengan di saat-saat normal kayak itu. Ya mungkin inilah yang
diharap-harapkan karyawan kita 1 tahun sekali, ya ini tetap kita berikan karena ini hak karyawan kita. Betul. Sejauh ini adakah protes Pak atau pro dan kontra dari karyawannya DW Pak? Atau memang ada sekumpulan, mungkin biasanya Pak, ada beberapa oknum yang nakal begitu membuat suatu kumpulan pemberontakan terkait dengan larangan mudik ini DW Pak? Saya kira untuk moda angkutan darat ya kan, mereka sudah diedukasi sedemikian rupa oleh pemerintah. Saya kira mereka sudah paham ininya, kenapa diadakan mudik ini dilarang. Karena ini kan untuk mengatasi COVID-19 ini jangan sampai menyebar lebih luas lagi. Karena mungkin di dalam transportasi itu terjadi dampaknya yang tempat duduknya yang rapat. Ini juga akan menyebarkan daripada virus itu. Jadi ya mungkin dengan adanya itu saya kira moda transportasi udara, darat, laut, mereka sudah paham masalah ini. Mudah-mudahan ini dapat kita laksanakan. Betul. Jadi sejauh ini belum ada namanya kontranya tersendiri Pak? Saya Atau kira protes? belum ada. Belum ada dari Lorena sendiri Pak ya? Biasanya kan kalau ada misalnya buat demo dewek kan ya Betul. untuk ngano ke Itu yang THR memang minta kita harus harus ada antisipasi, cek itu. sebetulnya, Pak. Nah kalau untuk pemberian THR tadi kan memang dikasih Pak ya walaupun nominalnya tidak sefull yang tahun-tahun kemarin itu Pak. Nah untuk antisipasi pengeluaran itu apakah memang ada kerjasama untuk danainya atau memang dari dalam dewek Pak? Ya dari dalam kita sendiri. Karena Dari kita dalam kan di deweknya nih. Palembang ini kan kita kantor cabang, mungkin pusat lah yang mencarikan dananya, mungkin dana talangan dari pusat, mungkin untuk daerah, untuk karyawannya gitu. Baik, itu dia tadi obrolan kita dan terakhir mungkin ini Pak Endro selaku Kasatlantas Polrestabes Palembang boleh dikasih himbauannya untuk masyarakat luas, masyarakat Kota Palembang khususnya terkait dengan larangan mudik ini DW Pak. Ya, baik. Kami dari Satlantas Polresta Palembang, tentunya intinya kami menghimbau kepada masyarakat kita untuk pada tahun ini kembali kita untuk berlebaran di rumah saja. Karena tadi sudah jelaskan banyak lebar tentang bahayanya, kemudian aturan-aturan yang sudah kita pegang, kemudian di protokol di lapangan, sehingga meskipun berlebaran di rumah namun tidak menghilangkan esensi daripada silaturahmi dengan keluarga. Mari berlebaran di rumah saja. Baik, itu dia tadi himbauan dari Pak Endro dan juga Pak Junaidi, silakan Pak himbauannya mungkin untuk pelanggan yang memang sudah memesan tiket atau mungkin masyarakat luas yang memang terpaksa untuk dibatalkan, boleh silakan Pak himbauannya. Oke, terima kasih. Kepada seluruh pelanggan PO Lorena khususnya, kami himbau karena Lorena sendiri dengan bus-bus yang lain juga itu pada saat tanggal 7 sampai tanggal 17 nanti itu tidak beroperasional. Jadi seandainya di dalam saat-saat itu nanti ada yang niatnya untuk mudik, ya mungkin ditunda dulu mudiknya, mungkin dilaksanakan setelah selesai larangan mudik ini dilaksanakan. Baik, itu dia himbauan dari dua narasumber kita hari ini, pemirsa Pal TV dan juga Baca BC yang ada di rumah. Jadi jangan lupa untuk ditahan dulu rindunya karena kita bisa lewat virtual sekarang. Benar, ya. daripada disuruh putar balik. Iya. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Endro, Kompol Endro yang sudah bersedia hadir pagi hari ini dan juga Pak Junaidi. Semoga selalu sehat dalam menjalankan tugas. Semangat Pak untuk Polri juga. Amin. Terima kasih. Dan juga pemirsa itu tadi obrolan kita yang luar biasa tentang larangan mudik. Jadi pemirsa juga harus wanti-wanti dan juga harus mentaati yang namanya peraturan yang sudah ada dari pemerintah pusat. Benarnya. Nah sebelum itu ada lagi informasi penting untuk Mancek Bice yang pengen beraktivitas di luar ruangan. Ini ada perakiraan cuaca di 3 daerah, di Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, sama Kabupaten Ogan Ilir. Nah kalau untuk di Kota Palembangnya dewe, ini pagi harinya cerah berawan, siang harinya ini hujan petir, dan malam harinya ini hujan ringan dengan kisaran suhu rata-rata 23 sampai 32 derajat Celcius. Betul, kalau untuk di Kabupaten Banyuasin ini paginya masih diprediksi bakal cerah berawan dan juga siang ini akan ada hujan petir Cemis sama Kota Palembang dan di malam hari berawan dengan suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Kalau untuk di Kabupaten Ogan Ilir Dewe ini sama pecah di Palembang, di pagi harinya cerah berawan, siang harinya hujan petir, dan malam harinya ini berawan ya. Kalau kita jingok di 3 daerahnya ini siang harinya ini hujan petir, jadi hati-hati ya kalau nak misalnya nak pergi, siap ke payungnya, jas hujannya juga, tapi tetap dengan penerapan protokol kesehatannya. Betul, lagi-lagi itu cuma data dari data BMKG yang memang patut kita waspadai dan juga sedia payung
payung sebelum hujan, Mang Cek Bice. Jangan lupa juga untuk selalu makan makanan yang bergizi karena kita masih di tengah pandemi COVID-19, selain juga menjaga protokol kesehatannya, Ado. Dan juga kita Halo Palembang sudah selesai di hari ini. Jangan lupa terus saksikan Halo Palembang setiap hari dari jam 8 sampai dengan jam 9 cuma di PAL TV. Memang punya kita. Akhir kata aku Mang Cek Midun. Aku Cek Mirna pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Tak bahagia melihat kau bahagia dengannya. Ku tak bahagia melihat kau bahagia. Oh, harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukan dia. Harusnya aku yang kau cinta dan bukan dia. Harusnya kau tahu bahwa cintaku lebih dari dia. Harusnya yang kau pilih bukan dia. Ku tak bahagia melihat kau bahagia. Indahnya Ramadan bersama program-program spesial PAL TV.